Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan nikmatnya amal saleh menjadi sempurna, kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mempelajari dan mengambil pelajaran berharga dari sejarah kehidupan manusia yang paling mulia yang pernah hidup di atas permukaan bumi, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di sini untuk mempelajari sirah beliau sehingga kita bisa benar-benar mengerti bagaimana perjuangan beliau di dalam mengemban amanah yang suci ini, hingga akhirnya Islam yang beliau bawa atas izin Allah sampai ke negeri yang kita cintai ini. Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dari dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau telah berkorban banyak di dalam memperjuangkan Islam, di dalam memperjuangkan kalimat tauhid. Maka kita sebagai seorang muslim merasa wajib untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah beliau perjuangkan selama ini, sehingga kita bisa meneruskan perjuangan beliau dengan menyebarkan dakwah Islam sesuai dengan yang beliau bawa. Dan kajian kita di sore hari ini melanjutkan kajian rutin kita membahas Al-Urjuzah Al-Mi'iyah, yaitu bait-bait yang berjumlah 100 tentang sirah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Pelajaran tentang sirah nabawiyah yang dikemas dalam bentuk syair. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada bait yang ke-24. Bait yang ke-24. Berkata An-Nazim rahimahullahu ta'ala, "Thummal wudu'a was-salata 'allamah Jibril wahya rak'atani muhkamah." Kemudian wudu dan salat diajarkan kepada beliau oleh malaikat Jibril, yaitu salat 2 rakaat sebagai salat yang wajib. Kemudian wudu dan salat diajarkan kepada beliau
oleh malaikat Jibril alaihissalam, yaitu salat 2 rakaat muhkamah yang wajib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah sebelumnya kita membahas tentang awal diturunkannya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada bulan Ramadan, atau ada yang berpendapat bulan Rabiul Awal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu. Dan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada beliau adalah surat Al-Alaq yang dimulai dengan Iqra, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, setelah beliau menerima wahyu, setelah itu terus menerus wahyu itu turun. Selanjutnya Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Dan saat itu salat belum 5 waktu. Salat saat itu hanya 2 rakaat saja. Bagaimana kisahnya? Kita akan baca penjelasan, yaitu dari Imam Ibnu Ishaq, yang diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Hisham di dalam sirahnya, bahwasanya Ibnu Ishaq berkata, wa haddatsani ba'du ahli ilm, telah mengabarkan kepadaku sebagian ahlul ilmi, anna as-salata hina ifturidat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika salat itu diwajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atahu Jibril, Jibril datang kepada beliau, wa huwa bi a'la Makkah, dan saat itu Nabi sedang berada di dataran tinggi kota Makkah. Fahamaza lahu bi'aqibihi fi nahiyatil wadi, maka Jibril pun menyentuh, yaitu mencengkram, yaitu akib kaki beliau di ujung dari bukit tersebut. Fanfajarat minhu ainun, lalu tiba-tiba terpancarlah air keluar dari bukit tersebut. Fatawadda'a Jibrilu alaihissalam, lalu Jibril berwudu dari air yang tiba-tiba muncul dari bukit tersebut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilaih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepada Jibril. Liyuriyahu kaifa at-tahuru lis-salat, dan Jibril memperlihatkan wudu itu agar dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara bersuci ketika akan salat. Thumma tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ra'a Jibril tawadda'a. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana yang beliau lihat dari wudunya siapa? Jibril alaihissalam. Thumma qama bihi Jibrilu fa shalla bihi. Kemudian Jibril pun bangkit untuk mengerjakan salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi salatihi, maka Rasulullah SAW pun salat bersama dengan Jibril alaihissalam. Wallahu alam, zahirnya berjamaah. Thumman sarafa Jibrilu alaihissalam, kemudian setelah itu Jibril alaihissalam pun beranjak. Nah, ini sampai pada poin ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan diajarkan wudu dan salat. Wudu dan salat, sebagaimana dikatakan oleh An-Nazim tadi, ya. Tsummal wudu'a was salata 'allamah Jibrilu hiya raq'atani muhkamah. Setelah diturunkan wahyu yang pertama, kemudian wahyu yang berikutnya, akhirnya Jibril pun mengajarkan wudhu dan salat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Nah, setelah itu faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang menjumpai istrinya Khadijah. Fatawadda'a laha liyuriyaha kaifa tahuru lis-shalah. Maka sekarang gantian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwudu dan memperlihatkannya kepada Khadijah agar Khadijah tahu bagaimana cara wudu untuk salat, bagaimana cara bersuci untuk salat. Kama arahu Jibril, sebagaimana yang tadi telah diperlihatkan oleh Jibril. Fatawadda'at kama tawadda'a laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah selesai mencontohkan kepada Khadijah bagaimana wudu yang ia kerjakan bersama Jibril, maka Khadijah pun berwudu sebagaimana wudu yang ia lihat dari suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma shalla biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama shalla bihi Jibrilu fa shallat bi salatihi. Ya, maka Rasulullah SAW pun salat bersama dengan Khadijah sebagaimana tadi Rasulullah SAW salat bersama Jibril alaihi assalam. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu yang diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW langsung diamalkan dan dipraktekkan dan diajarkan pertama kalinya kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka mungkin bisa kita simpulkan dari hadis ini, dari kisah ini, bahwa salat berjamaah pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan di dalam kisah ini tidak disebutkan berapa rakaatnya, namun yang masyhur wallahu a'lam bishawab, salat yang pertama kali dilakukan oleh beliau berdasarkan yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam adalah 2 rakaat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kemudian kita lanjut pada bait yang ke-25. Thumma madat 20 yawman kamilah faramatil jinna nujumun hailah. Kemudian berlalulah 20 hari sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Maknanya genap 20 hari setelah Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Apa itu? Faramatil jinna nujumun hailah. Maka bintang-bintang melempari jin hailah dalam keadaan yang menakutkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inti dari bait ke-25 ini adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, 20 hari setelahnya terjadilah pelemparan jin dari bintang-bintang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang dimaksud di sini adalah jin yang ingin untuk mencuri berita dari langit. Ya, jadi setelah 20 hari diutusnya Rasulullah SAW, maka bintang-bintang itu pun menyerang jin yang ingin mencuri berita dari langit. Yang mana sebelumnya mereka leluasa. Sebelumnya mereka masih leluasa untuk bisa mendengarkan berita dari langit. Namun setelah 20 hari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jin sudah tidak bisa lagi mendengarkan berita dari langit. Nah ini, ya, ini termasuk di antara keutamaan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutus, jin-jin tidak bisa lagi mendengar berita dari langit. Nah, kalau kita sedikit kembali pada bait yang ke-24, maka bisa kita ambil kesimpulan, ya, kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajari wudhu dan salat oleh malaikat Jibril.
Jawabannya berarti kurang dari 20 hari setelah Nabi diutus. Allah alam entah hari keberapa, karena menghitung yaitu penentuan hari, kepastiannya hari keberapa itu cukup sulit. Kalau bukan perkara-perkara yang besar, maka biasanya tidak terlalu tercatat oleh sejarah. Ya, paling yang dihafal tahun atau paling tidak bulan. Kecuali itu kejadian yang luar biasa yang terkait dengan syariat, maka mungkin bisa ditelusuri kapan hari tanggal kejadian tersebut terjadi. Namun yang jelas 20 hari setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jin sudah tidak bisa leluasa lagi mencuri pendengaran berita dari langit. Dan sebelum itu terjadi, Rasulullah SAW telah diajari wudu dan salat oleh malaikat Jibril alaihi salam. Baik. Di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga bisa membandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kejadian ini juga terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin ayat ke-8 dan ke-9. Artinya kejadian ini dibenarkan oleh Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Jin ayat ke-8 dan ke-9 Allah berfirman, ya, menceritakan tentang pengakuan jin sendiri, yaitu wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Yang artinya, jin berkata, dan sesungguhnya kami tatkala kami mencoba untuk mencapai langit, maka kami akan menjumpai langit itu dipenuhi oleh para penjaga syadidan, yang mereka itu sangar, bengis, wasyuhuban, dan juga kami akan menjumpai syuhub, yaitu nujum, bintang ke bintang. Ya, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Dahulu kami biasa duduk-duduk di sana untuk mencuri pendengaran. Kami duduk-duduk di sana untuk mendengarkan berita yang ada di langit. Maka barang siapa yang sekarang ingin mendengarkan berita tersebut, ia akan menjumpai shihabar rasada. Bintang-bintang itu akan mengawasi dan menyerangnya. Nah, berdasarkan ayat ini, maka berarti benar bahwasanya ada kalanya dahulu jin bisa mendengar berita dari langit. Ada kalanya. Berdasarkan pengakuan jin tersebut, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Dahulu kami duduk di sana untuk apa? Mencari atau mencuri pendengaran berita dari langit. Tapi sekarang kalau mau mencoba untuk mencuri pendengaran tersebut, ia harus siap-siap diserang oleh bintang. Ya, dan bintang itu disifati oleh al-mu'allif di dalam bait ini adalah hailah. Hailah itu mengerikan. Yang disifatkan bahwasanya hailah itu ibarat orang kalau diserang itu enggak tahu dari arah mana ia diserang. Ya, kalau ibarat diserang oleh peluru, kita enggak tahu asal peluru ini dari mana. Yang jelas tiba-tiba datang. Nah, itulah hailah. Ya, sama ketika jin ingin mencuri pendengaran dari langit, maka tiba-tiba datang bintang menyerangnya, enggak tahu asal muasalnya dari mana. Ini sebagai gambaran bahwasanya hal itu sangat mengerikan. Makanya diterjemahkan di sini adalah bintang-bintang yang mengerikan itu melempari jin. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini akan kita tambahkan yaitu riwayat tentang masalah hal ini.
Yang pertama adalah penjelasan dari Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, qala al-ulama'u bis-siyar, para ulama sejarah berkata, ra'at Quraisyun an-nujuma yurma biha ba'da 20 yawman min mab'athi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama sejarah bahwasanya orang-orang Quraisy itu melihat bintang dilemparkan. Jadi dilihat ada bintang di langit yang bersaut-sautan setelah 20 hari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai dalil penguat dari penjelasan Nazim bahwasanya beliau mengatakan summa madat 20 yauman kamilah, setelah berlalu 20 hari genap beliau diutus, maka terjadilah pelemparan terhadap jin tersebut. Jadi orang-orang Quraisy melihat di langit itu ada bintang yang seakan-akan menyambar, dan itu terjadi 20 hari setelah Nabi diutus sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, yaitu Ibnu Abbas, kanal jinnu yas'uduna ila as-sama' yasma'una al-wahya. Dahulu jin itu duduk-duduk di langit untuk mendengarkan wahyu. Wahyu, baik wahyu ada kejadian apa, titah Allah kepada malaikat untuk melakukan apa, maka jin itu dengar, mencuri pendengaran, duduk-duduk di langit. Fa idza sami'ul kalimah, dan ketika mereka telah mendengarkan satu kalimat wahyu tersebut, zadu fiha tis'a, mereka tambah-tambahi menjadi 10. Ditambah berapa berarti? 9. Dengar satu kalimat ditambahi 9 kalimat, jadilah 10. Fa'amal kalimatu fatakunu haqqan, kalimat yang satu tadi benar adanya, jadi benar-benar dari Allah satu kalimat tersebut. Wa amma mazada fayakunu batilan, adapun tambahannya 9 kalimat tadi itu adalah batil. Dan dalam sebagian riwayat disebutkan bahkan dicampur dengan 1000 kedustaan. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam riwayat ini 9. Jadi satu kalimat yang benar dicampur dengan 9 kalimat yang dusta. Falamma bu'itsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, muni'u maqaidahum, maka jin-jin tersebut dilarang untuk duduk-duduk lagi. Mereka dilarang cangkruan di langit. Fadzakaru dzalika li iblis, maka para jin tersebut menyebutkan larangan itu kepada iblis. Mungkin kami sekarang dilarang iblis, dilarang duduk cangkruk di sini. Walam takunin nujumu yurma biha qabla dzalik, dan sebelum itu bintang belum dilemparkan ke arah mereka. Faqala lahum iblis, maka iblis berkata kepada jin-jin tersebut, ma hadza illa min amrin qad hadatsa fil ard. Ini terjadi mungkin karena ada sesuatu yang telah terjadi di bumi. Jadi iblis berpendapat bahwasanya dilarangnya jin ini duduk-duduk untuk mendengarkan berita dari langit gara-gara ada perkara besar yang terjadi di mana? Di bumi, kata iblis. Faba'atha junudahu, maka iblis pun mengutus pasukannya. Fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli baina jabalaini urahu qala bi Makkah. Maka ternyata utusan iblis ini menjumpai bahwa di bumi itu
ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri mengerjakan salat di antara dua gunung. Yang dimaksud adalah di kota Mekah. Fa'atauhu fa'akhbaruhu, maka utusan iblis ini datang kepada tuannya, kepada iblis, dan mengabarkan apa yang mereka saksikan. Faqal, maka iblis pun berkata, hadzal hadatsul ladzi hadatsa fil ard. Oh ya, gara-gara ini, kejadian inilah yang telah terjadi atas muka bumi, sehingga kalian wahai para jin sekarang dilarang untuk duduk-duduk di langit mendengar berita dari langit. Nah, setelah itu baru apa? Kalau ada jin yang mencoba nekat mendengarkan, mencuri pendengaran dari langit, maka ia akan siap-siap menerima lemparan bintang yang mengerikan. Nah, ya, jadi kalau kita kompromikan dengan riwayat sebelumnya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi, ini terjadi setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah yaitu kisah pada bait yang ke-25. Jadi setelah Rasulullah SAW diutus, 20 hari setelahnya jin dilarang mendengarkan berita dari langit. Lanjut bait yang ke-26. Berkata Nazim rahimahullahu ta'ala, thumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah, menyeru pada tahun keempat sejak diutusnya beliau. Bil amri jahratan, beliau diperintah untuk terang-terangan, yaitu di dalam berdakwah ilal islami, mengajak kepada agama Islam. Ya, mengajak kepada agama Islam. Makna global dari bait ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diperintah untuk berdakwah meskipun tidak secara terang-terangan, tapi secara sir. Ya, dan dengan inilah Allah turunkan awal dari surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ya, wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Bangkit dan berilah peringatan. Nah, para ulama kita menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi Iqra wa ursila bi al-Muddathir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan surat Al-Alaq, dengan kalimat Iqra, yaitu penetapan bahwa engkau wahai Muhammad sekarang telah menjadi nabi. Dan beliau menjadi rasul yang diperintah untuk menyampaikan dakwah dengan surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Namun peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih secara sir. Apa sir? Sembunyi-sembunyi. Ya, masih secara personal. Dan dikisahkan bahwasanya beliau itu berdakwah di awal, yaitu masanya, itu hanya menyampaikan kepada orang-orang tertentu yang diyakini tidak akan menolak. Yang diyakini tidak akan menolak. Dimulai dari Khadijah, istrinya. Jelas pertama kali orang yang disampaikan dakwah kepada Nabi adalah Khadijah, dan Khadijah tidak akan mungkin menolak dakwah dari suaminya. Ya, baru kemudian setelah itu sahabat yang lain, dimulai dari sahabat Abu Bakar, sahabat karibnya. Sejak dahulu sampai meninggal dunia, Abu Bakar adalah sahabat sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Abu Bakar tidak menolak.
Baru setelah itu sahabat-sahabat yang lain, yaitu 10 manusia atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga, kecuali 1 orang. Siapa? Ada yang tahu nggak? 10 sahabat yang dijamin masuk surga, semuanya itu menerima dakwah lewat Abu Bakar, semuanya. Jadi sisa berapa? Kecuali Ali. Kalau Ali karena ikut sepupunya, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti minus Ali. Jadi Rasulullah SAW berdakwah kepada Abu Bakar 1 orang. Dari Abu Bakar inilah menyebar berapa? 8 orang. Kecuali 1 orang. Jadi cuma 7. Jadi cuma 7 sahabat yang masuk Islam melalui tangan Abu Bakar, melalui dakwahnya Abu Bakar, dari 10 orang tadi. Karena Ali ikut Rasulullah SAW, Abu Bakar didakwahi oleh Rasulullah SAW. Ya, yang 7 lewat Abu Bakar. Nah, kurang 1. Yang 1 ini paling akhir sendiri masuk Islamnya. Siapakah dia? Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab masuk Islamnya itu agak terakhir, meskipun belum sampai pada hijrah. Jadi tetap beliau mendapatkan keutamaan sahabat-sahabat as-sabiqunal awwalun. Ya, para ulama kita menjelaskan kriteria as-sabiqunal awwalun itu adalah mereka yang masuk Islam sebelum hijrah. Dan antara dakwah Nabi pertama kali sampai hijrah ada waktu 13 tahun. Ada waktu 13 tahun. Maka sebelum 13 tahun itu, kalau ada yang masuk Islam, maka dia termasuk golongan apa? As-sabiqunal awwalun. Ya, as-sabiqunal awwalun. Baik. Nah, maka ketika Nabi SAW berdakwah di awal waktu 3 tahun pertama, 4 tahun pertama itu secara sir, sembunyi-sembunyi, person demi person, pintu demi pintu, tanpa dibuka, tanpa disampaikan secara terbuka. Nah, thumma da'a fil arba'il a'wam. Di tahun keempat beliau baru berdakwah bil amri jahratan ilal Islam. Diperintah untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan. Baik. Nah, dalam hal ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan, wa aqama sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika 3 sinin yad'u ila Allah subhanahu mustakhfiyan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu, setelah kejadian-kejadian yang tadi kita telah terangkan, setelah diperintahkan setelah apa? Setelah diajari wudu dan sholat oleh Jibril, kemudian setelah jin dilempari oleh bintang yang ada di langit kalau mau mencuri berita, maka Nabi setelah itu diperintah untuk apa? Mendakwakan Islam, namun mustakhfiyan, secara sembunyi-sembunyi. Yaitu tadi turunnya surat Al-Muddathir. Ya. 6. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin, anil musyrikin. Thumma nazal alaih. Nah, setelah itu pada tahun yang keempat turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Hijr ayat yang 94. Ini momen pertama kali Nabi menerima perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hijr ayat 94. Allah berfirman, fasda bima tu'mar. Maka bergegaslah, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Wa a'rid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maknanya sekarang saatnya wahai Muhammad, engkau sampaikan dakwahmu secara terang-terangan. Fa'alana sallallahu alaihi wasallam bid-da'wah,
maka beliau pun mulai terang-terangan di dalam berdakwah. Wa jahara qaumuhu bil adawah, dan sebaliknya kaumnya pun memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dengan terang-terangan. Ya, awalnya orang-orang musyrik Quraisy tidak terlalu peduli dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun saat itu sudah ada yang masuk Islam. Ya, bahkan konon Allahu a'lam bishawab, di awal-awal dakwah Nabi secara sir itu sudah menyentuh angka 100. Kalau nggak salah ingat, dalam 3 tahun ya, dalam 3 tahun itu sudah menyentuh angka 100. Tapi oleh orang musyrik tidak terlalu dianggap. Karena apa? Muhammad saat itu, kata mereka, belum menampakkan secara terang-terangan. Ya, itu ibaratnya pemikiran pribadi atau yang semisalnya. Namun setelah Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, mulai menampakkan dakwahnya, nah di saat itulah kaumnya pun juga memusuhi secara terang-terangan. Ya, dikisahkan bahwasanya meskipun orang musyrik di saat itu belum memerangi Rasulullah SAW secara terang-terangan, paling tidak mereka itu batin. Jadi 3 tahun pertama mereka itu menyimpan apa sih yang diajak oleh Muhammad, sehingga kok banyak yang keluar dari agama nenek moyang. Tapi karena Rasulullah diam-diam, maka orang-orang kafir pun juga diam-diam, ya nggak dianggap. Tapi begitu Rasulullah menampakkan, maka apa yang ada di benak mereka pun mereka keluarkan. Oh, ternyata ini toh masalahnya. Ya, dulu kamu dakwah diam-diam, kita juga diam. Tapi mereka mengamati. Sebenarnya mereka mengamati, dan mereka tumpahkan ketika Nabi SAW sudah berdakwah secara terang-terangan. Wastaddal ada alaihi wa alal muslimin hatta adinallahu lahum bil hijratain. Maka semakin keraslah gangguan yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atas orang-orang Islam, hingga Allah mengizinkan kepada beliau untuk hijrah 2 kali. Ya, untuk hijrah 2 kali. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hijrah 2 kali ini akan kita bahas pada yaitu bait berikutnya. Hijrah 2 kali, yang pertama kemana? Ke Habasyah. Yang kedua ke Habasyah juga. Ya, jadi yang dimaksud hijratain oleh Imam Abdul Qayyim itu hijrah pertama ke Habasyah dan hijrah kedua juga ke Habasyah. Kita baca, kita teruskan halaman ke-30. Minal hijratil ula ilal Habasyah hatta wafati sayyidati Khadijah. Hijrah yang pertama ke Habasyah hingga wafatnya Sayyidah Khadijah. Berkata An-Nadhim, yaitu Al-Imam Ibn Abdul Izz rahimahullah ta'ala, di bait yang ke-27, wa rabi'un minan nisa wathna ashar minar rijalis sahbi kullun qad hajar. Dan 4 orang wanita beserta 12 laki-laki dari kalangan sahabat, kullun qad hajar, mereka semua telah berhijrah. Bait yang ke-28, ila biladil hubsyi fi khamisi am wa fihi adu thumma adu la malam. Hijrahnya kemana? Ke negeri Habasyah pada tahun ke-5. Wa fihi, dan pada tahun itu pula, tahun ke-5 itu masih di tahun yang sama, adu, mereka yang hijrah tadi kembali kemana? Ke Mekah. Summa adu, kemudian setelah itu kembali lagi ke Habasyah. La malam, dan ini tidaklah tercela. Taib.
Secara global ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan saja sekalian ya. Salasatun, bait ke-29. Salasatun hum wa thamanuna rajul. Untuk hijrah yang kedua ini mereka berjumlah 83 laki-laki. Wa ma'hum jama'atun hatta kamul. Dan bersama mereka ada sejumlah jamaah wanita hingga sempurna. Wa hunna ashrun wa thamanin thumma qad aslama fis sadisi Hamzatul Asad. Dan wanita tersebut jumlahnya 18. Kemudian pada tahun ke-6 telah masuk Islam Hamzah bin Abdul Muttalib yang memiliki gelar Asadullah, yaitu singanya Allah. Baik. Jadi ada 4 bait yang kita baca pada kesempatan ini. Yang kesimpulannya ma'asyar muslimin secara global dulu ya, secara global bahwasanya di tahun ke-5 masa kenabian. Jadi setelah Nabi berdakwah terang-terangan, Nabi dan kaum muslimin akhirnya mendapatkan gangguan, mendapatkan intimidasi. Akhirnya Allah perintahkan dan Allah izinkan sebagian kaum muslimin untuk apa? Hijrah. Ya, untuk hijrah. Pada tahun ke-5 masa kenabian. Namun ada pula referensi lain yang mengatakan mereka hijrah ke negeri Habasyah itu di akhir tahun ke-4. Ya, selisihnya nggak jauh lah. Di akhir tahun ke-4 dengan awal tahun ke-5 bisa dikompromikan. Ya. Baik, kita ikuti penjelasan dari al-mu'allif. Berarti tahun ke-5. Anggaplah awal tahun ke-5. Mereka yang hijrah itu berjumlah 12 wanita. Ya, 12 wanita. Dan berapa laki-lakinya? Enggak disebutkan ya. Maaf, warabiun, 4 orang wanita, afwan, 4 orang wanita dan 12 laki-laki. Berarti berapa total? 16. 4 orang wanita dan 16. Jumlah yang cukup sedikit. Jumlah yang cukup sedikit. 16 kaum muslimin, 16 sahabat hijrah ke Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Ada yang mengatakan Ethiopia, yaitu di benua Afrika. Yang mana kalau mau ke sana harus lewat jalur apa ya? Zaman dahulu jalur mana? Laut. Harus naik kapal. Harus naik kapal. Makanya dikisahkan bahwasanya entah yang pertama atau yang kedua, yang jelas orang-orang musyrik mencium rencana kaum muslimin untuk kabur dari Mekah menuju Habasyah. Akhirnya mereka mengejar kaum muslimin hingga tatkala tiba di tepi laut, ternyata jamaah kaum muslimin sudah berhasil naik kapal. Ya, jadi dikejar mereka. Sebegitunya orang-orang musyrik bencinya kepada kaum muslimin. Padahal kalau kita cermati secara logika, katakanlah umat Islam itu dianggap sebagai penyakit mengotori negeri mereka, katakanlah, harusnya kan mereka senang kalau ada yang minggat, ya enggak? Ya enggak? Secara logika. Ya, katakanlah umat Islam itu dianggap sebagai biang kerusakan dan kekacauan di Mekah. Gara-gara mereka ya banyak yang terpengaruh masuk Islam. Wis minggato kan gitu harusnya. Ini enggak, dikejar. Bahkan di hijrah yang kedua itu sampai diutus seorang utusan, 2 orang utusan yang diperintahkan untuk membujuk raja Habasyah yang bernama Najasyi agar memulangkan kaum muslimin. Nah ini sampai segitunya.
Nah, di tahun kelima itu berangkatlah 16 orang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dan masih di tahun yang sama mereka kembali lagi ke kota Mekah. Mengapa mereka kembali ke kota Mekah? Karena ada kasak kusuk berita kalau Mekah sudah kondusif. Bahkan ada isu kalau orang Quraisy sudah mau menerima Islam. Dan itu bermula atau diantara penyebabnya adalah kisah sujudnya orang-orang musyrik di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikisahkan bahwasanya suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah sendirian. Kaum muslimin nggak berani, karena mereka kalau ikut sholat di belakang Rasulullah pasti akan dicekal. Tapi Rasulullah berani karena masih ada yang jamin saat itu. Siapa? Abu Thalib, paman beliau yang ada di belakang Nabi. Jadi kalau ada yang berani sama Rasulullah, maka Abu Thalib yang akan menghalanginya. Nabi berani dakwah dan sholat di Ka'bah. Nah, saat itu Nabi membaca surat An-Najm, di antara surat Al-Quran yang memiliki keindahan dalam kosakatanya. Ya, beberapa surat dari awal hingga akhir, nggak sampai akhir juga sih, nggak seluruhnya, itu diawali dengan diakhiri dengan apa? Alif, ya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Semua. Ya. Nah, orang-orang musyrik yang awalnya dilarang untuk mendengarkan Al-Qur'an, tanpa sadari mereka dengar. Mereka saling berwasiat, kalau Muhammad membacakan sesuatu kepada kalian, tutup telinga kalian. Wal ghaufi, hindari, jauhi. Jadi Nabi belum sempat baca, mereka sudah tutup telinga. Wahyu nggak tersampaikan. Suatu ketika Nabi membaca An-Najm, mereka nggak sadar mendengarkan, disimak dari awal hingga akhir. Dan dilalah di akhir surat An-Najm itu ada ayat sajdah. Ya, afa bihadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Di akhir surat An-Najm ada perintah, maka sujudlah kepada Tuhanmu, sujudlah kepada Allah, wa'budu, dan sembahlah Ia. Sujud Rasulullah SAW, sujud tilawah karena melewati ayat sajdah. Ternyata seluruh orang yang mendengarkan di belakang beliau, musyriknya maupun muslimnya yang mengamati dari jauh, ikut sujud. Ikut sujud, beneran sujud. Nah, setelah itu mereka sadar, loh, kenapa kita kok sujud ya? Kamu sujud ya? Loh, kamu juga. Nah, yang gak ikut sujud dengar, itu orang-orang pada sujud ikuti Muhammad. Nah, dicela sama yang gak, kenapa kalian sujud? Mereka membuat kedustaan. Kita gak sujud karena Muhammad menyembah Allah, karena Muhammad itu memuji Tuhan kita. Akhirnya mereka membuat kedustaan. Salah satu ayat yang dibaca Muhammad itu, tilkal gharanikul ula fa inna syafa'atahum la turtaja. Lihat, mereka mencoba menipu. Gak ada di dalam surat An-Najm bunyi ayat ini. Tilkal gharanikul ula wa inna syafa'atahum la turtaja. Akhirannya mirip, ula, turtaja, tapi gak ada dalam surat An-Najm ayat ini. Artinya tilkal gharanikul ula, itulah gharanik yang terdahulu. Gharanik salah satu nama sesembahan mereka. Wa inna syafa'atahum, sesungguhnya syafaat gharanik itu la turtaja, sungguh diharapkan.
Ini kesyirikan. Nah, orang-orang musyrik mengatakan ini loh yang dibaca Muhammad, makanya kita ikut sujud. Wong memuji sesembahan kita. Dusta. Jadi mereka sudah sujud nggak ngaku kalau sujudnya itu karena mendengarkan ayat suci Al-Quran. Yang didengarkan apa? Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kepada Allah, menyembahlah kalian kepada Allah. Diputar oleh mereka. Yang dibaca Muhammad itu pujian kepada Ghoronik, sesembahan kita. Dusta. Nah, ketika berita itu tersebar, ternyata sampai ke negeri Habasyah itu beda lagi. Orang-orang musyrik itu sudah masuk Islam. Buktinya mereka sujud di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya 16 orang tadi balik ke Mekah di tahun yang sama. Tahun keberapa tadi? 5 Hijriah. Balik ke Mekah. Ya. Nah, setelah itu ternyata loh, kok tetap seperti dahulu. Kok ternyata tidak ada perubahan di kota Mekah, bahkan lebih dahsyat lagi. Akhirnya di antara mereka ada yang masuk Mekah, di antara mereka ada yang kembali sendiri ke Habasyah. Nah, mereka yang masuk Mekah ini menanti instruksi untuk yang kedua kalinya untuk hijrah kembali ke negeri Habasyah. Yang jumlah mereka pada akhirnya disebutkan berapa? 83. Ya, 83 laki-laki dan 18 wanita. Total berapa berarti? 101 ya? Hah? 83 ditambah 18, 101. Ditambah yang kabur tadi, ditambah yang balik sendiri ke Habasyah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita baca penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam Zadul Ma'ad tentang apa yang terjadi ketika hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Beliau mengatakan, lamma kathural muslimuna wa khafa minhumul kuffar. Ketika jumlah kaum muslimin semakin banyak dan orang-orang kafir semakin takut akan eksistensi umat Islam, ishtadda adahum lahu sallallahu alaihi wasallam wa fitnatuhum iyyahum. Maka semakin parahlah gangguan, semakin berat gangguan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan fitnah mereka kepada kaum muslimin. Ya, jadi setiap hari, setiap waktu bertambah kaum muslimin. Maka membuat orang-orang kafir jengkel. Ya, mereka takut. Maka fa'adina lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijrati ilal Habasyah. Rasulullah SAW pun mengizinkan mereka untuk hijrah ke negeri Habasyah. Waqal, beliau mengatakan, inna biha malikan la yudlamun nasu indah. Sesungguhnya di sana di Habasyah ada seorang raja yang tidak membiarkan kezaliman terhadap manusia yang ada di sisinya, yaitu Raja Najasyi. Dikenal dengan raja yang adil. Pokoknya siapa yang ada di tanahnya, yang tinggal di negerinya, dijamin keadilannya. Dijamin keadilannya. Oleh karena itulah Nabi SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah, meskipun cukup jauh. Fahajara minal muslimina 12 rajulan wa 4 niswatin. Ya, wa 4 niswatin. Maka berhijrahlah dari kalangan kaum muslimin 12 laki-laki dan 4 wanita. Minhum Utsman bin Affan, di antara mereka Utsman bin Affan. Ya, wa huwa awwalu man kharaja wa ma'ahu zaujatuhu Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Utsman termasuk di antara yang pertama berangkat, dan ikut pula bersama beliau istrinya. Siapa? Putrinya Rasulullah, Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu wanita dari 4 wanita itu istrinya Utsman, putrinya Rasulullah.
Fa aqamu fil habasyati fi ahsani jiwar, maka mereka tinggal di negeri Habasyah dalam keadaan yang baik. Ya, mereka memiliki tetangga-tetangga yang baik. Fa balaghahum anna Quraisyan aslamat, lalu ternyata sampai ke telinga mereka kalau orang Quraisy sudah masuk Islam. Ini yang tadi saya isyaratkan. Wa kana hadzal khabaru kadziban, dan kabar ini dusta. Kabar masuk Islamnya orang Quraisy itu dusta. Yang benar orang Quraisy sujud itu pun tidak mereka akui. Faraja'u ila Makkah, akhirnya mereka 16 orang ini kembali ke kota Makkah di tahun yang sama. Falamma balaghahum annal amra ashaddu mimma kan, dan ketika sampai berita kepada mereka bahwa perkaranya lebih buruk dibandingkan dengan sebelumnya, raja'a minhum man raja'a wa dakhala jama'atun. Ada di antara mereka yang kembali ke Habasyah, jadi sudah sampai di Mekah, tahu ternyata orang Quraisy belum masuk Islam, dan ternyata gangguan mereka lebih dahsyat. Akhirnya ada yang kembali langsung, ya, wa dakhala jama'atun, tapi ada juga yang akhirnya masuk Mekah. Ya mungkin sudah jauh-jauh, balik aja lah, masuk lagi kota Mekah. Falaku min Quraisyin adan syadida, dan ternyata mereka mendapatkan gangguan yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Wa kana mimman dakhala, dan di antara yang masuk Mekah, hijrah ke Habasyah pertama kali lalu pulang dan masuk kota Mekah, Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud termasuk di antara 16 orang yang ikut hijrah pertama kali. Dan ketika kembali ke Mekah, dia termasuk yang masuk ke kota Mekah, nggak kembali lagi ke Habasyah saat itu. Tsumma udhina lahum fil hijrati tsaniyan ila al-Habasyah. Kemudian setelah itu diizinkanlah mereka untuk hijrah kedua kalinya ke negeri Habasyah. Fahajara minar rijali 83 rajulan. Akhirnya mereka pun berhijrah, berjumlah yaitu 83 laki-laki. In kana fihim Ammar fa innahu yushakku fihi. Jika di situ ternyata ada Ammar ibnu Yasir, karena diragukan. Ya, jadi ada yang mengatakan 82 atau 83. Kalau 83 berarti Ammar bin Yasir masuk. Wa minan nisa 18 imra'atan, dan wanita yang hijrah saat itu berjumlah 18. Fa aqamu indan Najasyi ala ahsani hal, mereka pun tinggal di sisi Raja Najasyi dengan keadaan yang baik. Ya, fabalagha dzalika Quraisyan, dan ternyata ini sampai ke telinga orang-orang Quraisy. Fa arsalu Amr ibn al-As wa Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Orang Quraisy pun mengutus dua orang. Amr bin al-As belum masuk Islam, wa Abdullah bin Amr wa Abdullah bin Abi Rabi'ah. Amr bin al-As nanti akan masuk Islam, tapi sebelum masuk Islam dia pernah menjadi utusan orang Quraisy. Untuk apa? Ya, fi jama'atin liyakiduhum indan Najasyi. Tujuannya dua orang ini diutus untuk membujuk Raja Najasyi untuk mengembalikan dan memulangkan kaum muslimin. Faraddallahu kaidahum fi nuhurihim, namun ternyata Allah lah yang yaitu membalikkan keadaan mereka, membalikkan yaitu makar mereka di pundak-pundak mereka. Baik. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kejadian ini antara tahun 5 sampai tahun 6 Hijriah. Kejadian hijrah yang kedua kalinya kemana? Masih ke Habasyah, belum ke Madinah. Madinah masih lama, masih ke Habasyah. Ini antara tahun ke-5 sampai tahun ke-6. Karena apa? Karena di tahun ke-6 disebutkan oleh An-Nazim masuk Islam Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan itu terjadi ketika kaum muslimin sudah tinggal dengan aman dan tentram di negeri Habasyah. Jadi bisa kita simpulkan dalam waktu 2 tahun setidaknya kaum muslimin hijrah 2 kali. Pertama berjumlah 16 orang, kemudian kembali, kemudian berangkat lagi berjumlah 101 orang. Nah, untuk hijrah yang kedua kalinya ini demikian pula diutusnya orang Quraisy
yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah ibn Abi Rabi'ah kepada Raja Najasyi, ada pelajaran yang sangat berharga yang mungkin perlu untuk kita sampaikan. Tapi insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari ringkasan Sirah Nabawiyah dari kitab atau dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yang disusun oleh Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya, masih membahas tentang hijrahnya kaum muslimin yang kedua di negeri Habasyah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.